era baru pemerintahan Jawa Barat. Menjadi taruhannya adalah Jabar Istimewa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 cuma 4,9. Ya, tantangan itu tentu menjadi keharusan bagi gubernur dan wakil gubernur untuk mencarikan solusinya. Assalamualaikum Sobat Mandala. Jumpa lagi di acara Mandala Talk dalam program Jabar Istimewa. Program yang istimewa menghadirkan tokoh yang istimewa. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Pak Untung. Assalamualaikum. Untung. Pada kesempatan ini kita akan membahas era baru pemerintahan Jawa Barat. Ya, sebentar lagi bahkan sudah ditetapkan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan jadi gubernur dan wakil gubernur. Tapi pada dasarnya pemerintahan provinsi Jawa Barat tidak bisa dilepaskan gubernur dengan DPRD. Tidak banyak yang akan saya uraikan karena kita sudah paham. Kita ingin mendengar nih pandangan Pak Untung menjelang era baru pemerintahan Jawa Barat ke depan seperti apa? Ya, yang pertama alhamdulillah ya, proses pilkada berjalan lancar. Kemarin sudah ada penetapan gubernur terpilih, ditetapkan oleh KPU, dan kita masuk era baru. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan pelantikan, insya Allah di bulan April, menunggu sengketa yang lainnya selesai. Tapi tentu lahir batin kita menyiapkan diri untuk menyongsong era baru kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan. Dan tentu tidak sekedar menyongsong, juga menaruh harapan kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk bersegera merealisasikan janji-janji politik di saat kampanye, visi misinya, dan tentu yang pasti akan menjadi taruhannya adalah Jabar Istimewa. Kira-kira begitu. Ya, Pak Untung, Pak Deddy kan terkenal dengan tagline-nya ngurus desa, nata kota ya, desa. Berarti pembangunannya akan melakukan pemerataan kota dan desa ini, Pak. Kelihatannya seperti itu dalam sudut pandang saya. Di sisi lain, Pak, kami dari wartawan melihat bahwa nanti ke depan Pak Deddy Mulyadi itu akan menghadapi tantangan yang cukup berat nih, Pak. Apalagi kalau misalkan kita lihat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 cuma 4,9, Pak. Sementara Pak Prabowo sendiri kan menargetkan 8% di Indonesia. Tentu Jawa Barat juga harus kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, iya. Angka kemiskinan masih ada 3.700.000 penduduk yang masuk kategori miskin. Iya, iya. Terus ketimpangan pendapatan per kapita di Tasik per harinya itu 14.000, sementara di Bekasi 70.000. Ya hampir 4 kali lipat, Pak. Nah, mungkin ini tantangan yang dihadapi oleh Pak Deddy. Dan karena besarnya tantangan ini, mungkin dari pihak DPRD bagaimana nih pandangannya, atau misalkan ada usulan atau bagaimana? Ya, tantangan itu tentu menjadi keharusan bagi gubernur dan wakil gubernur untuk mencarikan solusinya. Dan karena itu tantangan berat, laju pertumbuhan ekonomi kita masih belum sesuai dengan harapan Pak Prabowo. Kemudian angka kemiskinan masih tinggi. Ditambah ketimpangan juga masih terjadi. Saya pikir inilah menjadi momentum bagi kita untuk meneguhkan kolaborasi
Kolaborasi antara gubernur dan DPRD, kolaborasi antara gubernur dan bupati wali kota, kolaborasi antara gubernur, DPRD, wali kota, bupati dengan pihak swasta, sehingga ini menjadi bagian dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat Jawa Barat. Jadi intinya kolaborasi ya? Kolaborasi, saya. Atau mungkin bahasa lain mungkin dengan apa itu? Pentahelix, sinergi pentahelix ya Pak ya? Ya, tapi yang lebih mudah dicerna adalah kolaborasi. Baik, ya. Nah, nanti dalam kolaborasi itu DPRD sendiri mengambil peran di mana itu, Pak? Ya, tugas pokok utama kita kan yang pertama terkait dengan masalah anggaran. Kita mengambil keputusan tentang itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan keputusan tentang regulasi dalam bentuk peraturan daerah dan pengawasan. Itu hal yang pokok ya. Ya, tetapi pola-pola proaktif yang sudah kita lakukan di DPRD dengan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan semisal kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, sosialisasi perda, kemudian reses, itu akan menambah kekuatan kita untuk membangun kolaborasi itu. Ya. Pak, dari fungsi regulasi ini Pak, kira-kira apa sih yang paling urgent di tahun 5 tahun ke depan atau tahun inilah Pak yang bisa membantu pasangan Deddy Erwan bisa menjalankan janji-janji politiknya? Yang pertama tentu setelah terpilihnya Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan itu, maka visi misinya itu harus dirubah menjadi RPJMD. Oh iya. Nah, RPJMD menjadi tugas pertama DPRD untuk menyusunnya dalam bentuk peraturan daerah. Dan itu akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari semangat visi misi yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Berarti sangat penting sekali ya peran ya, di sini, Pak. Inilah yang menjadi urgensi pertama. Setelah itu kemudian turunannya adalah dibentuknya RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan, RKPD itu, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu adalah turunan dari RPJMD yang nanti itu akan menjadi cikal bakal APBD perubahan 2025 yang kemungkinan akan dipercepat. Oh, bakal ada APBD perubahan? Iya, menyesuaikan dengan visi misinya Pak Gubernur, gitu. Pak, ini itu dari sisi regulasi ya Pak ya. Nah, ada perubahan RPJMD. Kira-kira muatan baru nanti selain yang sudah diketok palu oleh DPRD sebelumnya, apa nih Pak yang mungkin nanti bakal disampaikan atau ditawarkan oleh Pak Deddy? Jagor utamanya kan jargonnya adalah Jabar Istimewa. Jadi dari sana kita sudah bisa membuat tafsiran bahwa harus memunculkan keunggulan-keunggulan di berbagai sektor. Ya, kalau Komisi 5 berbicara sektor tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang olahraga, tentang kepemudaan, ya harus unggul. Ya, kira-kira intinya itu. Kita di DPRD menurut saya akan selalu mendukung program-program yang memang menjadi prioritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, itu dari segi regulasi Pak, fungsi pembentukan undang-undang. Nah, ini dari fungsi anggaran Pak, budgeting Pak. Ini kabarnya sih ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya. Itu bagaimana dampaknya Pak? Ya, memang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah itu berkonsekuensi kepada pergeseran keuangan dari semula pajak primadonanya provinsi yaitu PKB dan BBNKB dan PBBKB itu bergeser dari semua 70% provinsi dan 30% kabupaten sekarang dibalik.
Jadi pajak kendaraan bermotornya 30% provinsi, 70% kabupaten kota, sehingga kita mengalami potensial loss kira-kira 5,9 triliun. Ini yang memang membuat kapasitas keuangan daerah atau kemampuan fiskal kita agak terganggu. Ya, karena hampir 6 triliun itu sesuatu banget bagi kita. Ya, itulah kemudian momentum bagi kita untuk mempertegas kolaborasi, termasuk urusan pendidikan. Jadi kalau urusan pendidikan semuanya ingin ditangani oleh provinsi untuk pendidikan menengah, sekarang kesempatan bagi provinsi untuk membangun kolaborasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan konkuren. Apa itu, Pak? Pembiayaan konkuren itu pembiayaan bersama. Oh, walaupun itu pendidikan menengah, tapi rakyatnya kabupaten kota, sehingga ada kesempatan sebenarnya bagi masyarakat di kabupaten kota tertentu yang dapat limpahan yang dari 5,9 triliun itu untuk kemudian ikut nge-push untuk mendorong katakanlah mutu pendidikan di daerahnya lebih bagus lagi. Gitu. Jadi bisa jadi solusi ya, Pak? Bisa solusi. Jadi walaupun tidak di sakunya provinsi, sekarang sudah bisa. Di saku kabupaten. Iya, karena itulah prinsip dasar dari pembiayaan konkuren. Gitu. Iya. Jadi bersama-sama dari pusatnya, provinsinya, kabupatennya, masyarakatnya. Gitu. Iya, betul, Pak. Tapi Pak, selain dari prinsip pembiayaan konkuren seperti itu kan tentu harus ada inovasi baru nih. Mungkin ada nggak sempat bicara dengan Pak Dedi kira-kira inovasi baru untuk menambah PAD atau meningkatkan government spending bagaimana? Ya, atau mungkin dari Bapak sendiri? Kalau sampai sana belum ada. Kita kan Komisi 5 itu adalah komisi belanja gitu. Pengguna anggaran. Bukan komisi yang mengkaji pendapatan gitu ya. Baik. Sehingga kita fokus ke urusan bagaimana prinsip-prinsip efektif efisien itu bisa diterapkan tanpa mengganggu ultimate goal-nya gitu. Betul. Kan mandatorinya 20% nih, Pak. Masih tetap 20% nanti, Pak? Oh, itu kan kewajiban. Bahkan sekarang Jawa Barat itu sudah mencapai 34%. Oh, jadi jangan khawatir nanti anggaran pendidikan aman berarti ya, Pak ya? Insya Allah. Dunia pendidikan kita tetap aman. Ya. Oke, hanya harus diingat bahwa yang kita kejar bukan sekedar menggugurkan kewajiban dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan, tapi peningkatan mutu pendidikan itu harus menjadi satuan nafas dari kita. Jadi jangan kemudian proses pendidikan itu sahayunya, saayana hanya karena kita kemampuan terbatas. Nah, ini penting agar kemudian kita harus menyadari betul pentingnya SDM kita ke depan. Apalagi kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi saya ingin menegaskan pendidikan itu tidak sekedar melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tetapi juga menempatkan inovasi, kreativitas untuk peningkatan mutu pendidikan. Baik. Gitu. Bahkan saya dengar nih Pak Dedi ini agak sedikit, sedikit nih. Dalam konteks Pak Dedi kemarin sempat mengusulkan nih di Jawa Barat lebih banyak sekolah mirip Taruna Nusantara nih, Pak. Ya, itulah menurut saya yang harus kita dorong. Itu bagian dari sekolah-sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu ada sekolah menengah umum, ya SMA unggulan, ada sekolah menengah vokasi kejuruan, SMK unggulan, dan itu harus menjadi target strategis kita. Agar apa? Agar lulusan kita
tidak sekedar lulus, tapi dia punya keunggulan, dia punya bekal untuk masuk ke dunia kerja, dia punya bekal untuk masuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kayak begitu. Berarti dalam hal ini satu jalur lah antara DPRD dalam ini Pak Untung dengan Pak Dedi ya. Insya Allah, itu ya. Insya Allah, itulah semangat kolaborasi itu. Betul. Pak. Nah Pak, nih terakhir nih dalam fungsi pengawasan nih. Karena Bapak kan saya kembali lagi nih ya, Bapak berasal dari Golkar, partai pengusung. Iya. Tetap akan kritis atau bagaimana nih? Jadi begini ya, kita tidak pada posisi berhadapan-hadapan. DPRD dengan gubernur, Komisi 5 dengan dinas-dinas, tidak. Kita sebenarnya satu barisan untuk menyelesaikan persoalan yang sama. Jadi sebenarnya secara filosofis sama. Karena keberadaan pemerintahan di daerah itu DPRD dan gubernur. Artinya tidak ada pada posisi berhadapan-hadapan. Seperti saya DPRD, ya, Bung Sony gubernur, berhadapan menyelesaikan persoalan itu. Oh iya. Lebih banyak kolaborasinya gitu ya. Itulah pentingnya kolaborasi. Kita duduk satu meja, bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Kira-kira begitu. Oke, jadi paham. Ya. Paham. Artinya fungsi pengawasan itu dalam rangka menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Tapi ini pembicaraan menarik Pak. Bisa kita lanjutkan di sesi berikut. Oke. Pada dasarnya di sini setelah saya ngobrol selintas dengan Bapak, berarti nanti di era baru DPRD tetap mengambil fungsi yang strategis. Ya. Terus lebih mengedepankan kolaborasi. Ya. Dengan tetap menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi budgeting, fungsi regulator, dan fungsi pengawas. Kurang lebih seperti itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Kita sambung di sesi berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.